Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai cara-cara belajar bahasa Inggris. Pertama-tama, kita akan melihat mengapa bahasa Inggris penting untuk dipelajari. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip belajar bahasa Inggris. Dan terakhir, bagaimana meningkatkan setiap aspek kemampuan dasar berbahasa Inggris: speaking, listening, reading, and writing. Pemirsa yang berbahagia, bahasa Inggris penting untuk dipelajari karena beberapa alasan. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional terpenting yang paling banyak digunakan di dunia. Dia paling banyak digunakan dalam perdagangan dunia, diplomasi, hiburan, pendidikan, telekomunikasi, internet, publikasi ilmiah, buku, dan media massa. Bahasa Inggris dapat mempermudah mendapatkan pekerjaan atau untuk promosi, mempermudah akses pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan akses pada berbagai informasi. Meningkatkan peluang mendapatkan beasiswa untuk studi luar negeri. Jadi bahasa Inggris dapat meningkatkan daya saing global, individual maupun bangsa secara keseluruhan. Pemirsa yang berbahagia, ada 8 prinsip penting yang perlu kita ketahui. Kita harus menentukan tujuan belajar kita. Kita perlu menjaga motivasi kita agar tetap tinggi. Waktu yang dicurahkan harus cukup. Kita harus mempelajarinya dengan cara yang tepat. Kita harus menikmatinya. Kita perlu menjajaki penggunaan teknologi dan sosial media. Terakhir, jangan lupa menjaga niat, konsistensi berusaha, dan berdoa. Nah, kita akan mengelaborasi setiap prinsip-prinsip ini. Bahasa Inggris sama dengan bahasa lain. Ada tingkatan kemampuan berbahasa. Misalnya, anak TK sudah bisa berbicara, tetapi belum bisa menulis surat. Anak SD bisa berbicara dengan lancar, tetapi belum bisa membaca artikel di surat kabar. Mahasiswa bisa membaca koran, menulis artikel, berdiskusi, dan lain-lain. Jadi kita perlu menentukan tingkatan kemampuan mana yang menjadi target kita. Apakah tingkatan kemampuan berbahasa anak SD, SMP, SMA, atau mahasiswa? Dan kemudian untuk apa? Dalam hal ini disarankan agar kita memasang target tujuan yang tinggi. Misalnya, untuk belajar bahasa Inggris akademis agar bisa studi di luar negeri. Ini berarti tingkat kemampuan yang kita inginkan adalah pada level mahasiswa, di mana kita harus bisa speaking, listening, reading, and writing. Kita perlu menjaga motivasi belajar kita agar tetap tinggi. Karena motivasi belajar ini bisa naik turun. Misalnya, dengan selalu mengingat tujuan awal kita belajar bahasa Inggris. Mungkin kita bisa bertemu dan berbincang dengan native speaker atau mendengar cerita orang-orang yang sukses. Yang semua itu bisa membantu mempertahankan motivasi kita. Pemirsa yang berbahagia, banyak yang menyatakan bahwa mereka sudah berusaha keras mempelajari bahasa Inggris bertahun-tahun, tetapi tetap tidak bisa. Kalau ditelusuri, alasan utamanya adalah curahan waktu yang tidak cukup. Misalnya, ikut kursus 2 kali seminggu dan menghabiskan waktu 1,5 jam setiap pelajaran. Ini berarti dalam satu hari rata-rata hanya menghabiskan waktu 1,5 jam. Waktu 1,5 jam ini jelas tidak cukup. Kenapa? Karena bahasa Inggris adalah bahasanya orang, bahasa asing, dengan jumlah kata yang jauh lebih banyak dari bahasa Indonesia. Setiap hari, puluhan kata-kata baru bermunculan. Apalagi pengucapannya berbeda dengan tulisannya. Kalau hanya 1,5 jam sehari, kemudian kita tidak bisa berbahasa Inggris, sesungguhnya kita belum bisa memvonis dan berkesimpulan bahwa diri kita tidak berbakat. Karena kita belum mengerahkan semua potensi diri. Cobalah minimal 3 jam sehari. Selama 1 tahun terus-menerus, insya Allah akan ada peningkatan. Kalau sudah belajar 3 jam sehari selama 1 tahun, dan kemudian belum ada peningkatan kemampuan, maka barulah kita bisa menyatakan bahwa kita tidak berbakat pada bahasa Inggris. Ketika belajar bahasa Inggris, usahakan untuk mempelajari semua aspek kemampuan berbahasa. Grammar, vocab, speaking, listening, reading, and writing, termasuk translating. Jangan hanya fokus pada 1 atau 2 aspek kemampuan. Misalnya pada speaking saja atau listening saja. Lakukan secara terpadu. Sebaiknya dilakukan secara bersamaan.
bisa juga secara selang-seling, asalkan tetap dipastikan bahwa masing-masing aspek kemampuan itu disentuh. Mengenai cara belajar, semua orang pada dasarnya bisa mengembangkan cara belajar sendiri yang mungkin berbeda dengan orang lain. Namun kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, dari YouTube, internet, dan sebagainya. Yang penting di sini adalah urutan belajarnya itu harus tepat. Dalam hal ini, fondasi kemampuan berbahasa itulah grammar dan vocab. Jadi pastikan untuk memberi prioritas awal dan terus-menerus pada kedua aspek ini. Selanjutnya, baru masuk pada aspek-aspek kemampuan dasar berbahasa. Dan writing adalah kemampuan tersulit dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, dalam melakukan sesuatu, kita akan lebih mudah berhasil apabila kita menikmati apa yang kita lakukan itu. Demikian juga dengan belajar bahasa Inggris. Untuk bisa menikmatinya, kita perlu tertarik dan mengembangkan mindset yang terbuka. Mindset untuk tumbuh dan berkembang, bukan mindset yang kaku. Mungkin kita butuh teman atau kelompok belajar dan lingkungan yang mendukung atau menyenangkan. Mungkin kita perlu mencoba alat atau metode baru dan memberikan insentif kecil kepada diri sendiri ketika mencapai hal-hal tertentu. Rasa menikmati itu bisa lama-kelamaan berubah menjadi ketagihan belajar bahasa Inggris. Ya, suatu saat kita akan merasa tidak tenang ketika melupakan kamus, atau merasa ada sesuatu yang hilang ketika tidak membawa daftar kosakata untuk dihafal. Kalau sudah sampai pada tingkat itu, pada level itu, sudah dipastikan kita akan berhasil. Teknologi dan sosial media bisa sangat membantu dalam belajar bahasa Inggris. Kita bisa menggunakan HP, TV, internet, headset, tape recorder. Kita bisa menggunakan beragam sosial media seperti Facebook, YouTube, dan yang lainnya, serta internet untuk meningkatkan berbagai jenis aspek kemampuan berbahasa. Kita juga bisa menggunakan games dan aplikasi yang sesuai dengan selera dan kebutuhan kita. Terakhir, tentu saja perbaiki niat kita. Niat yang baik dan ikhlas perlu diikuti dengan usaha yang konsisten, ketabahan dan kesabaran untuk mencapai tujuan. Kemudian kita perlu berdoa, karena di atas segalanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengatur segalanya. Man proposes, God disposes. Manusia merencanakan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Mengenai aspek kemampuan berbahasa, seperti yang kita sudah tekankan sebelumnya, fondasi utamanya adalah grammar dan vocab. Aspek kemampuan dasar berbahasa akan berkembang apabila kedua fondasi ini kuat. Tetapi keduanya juga perlu diasah dan ditingkatkan terus-menerus untuk menunjang aspek kemampuan berbahasa yang lain. Untuk grammar, pelajari grammar pada tingkat kata, tingkat kalimat, paragraf, dan narasi. Misalnya, pelajari parts of speech, penggunaannya dalam kalimat, struktur dasar kalimat, kesesuaian subjek dan predikat, kalimat majemuk, struktur paragraf, dan seterusnya. Hindari kesalahan-kesalahan umum. Banyaklah membaca dan banyaklah mengerjakan soal-soal. Banyaklah berlatih menggunakan grammar yang benar pada berbagai aspek kemampuan berbahasa. Selalu konsultasi pada orang yang lebih ahli dan rujuk sumber-sumber terpercaya. Misalnya buku teks, website, atau aplikasi pendukung. Untuk meningkatkan vocab, berusaha untuk menghafal kata dalam jumlah tertentu secara teratur setiap hari. Misalnya 30 kata, 40 kata, atau 50 kata per hari. Tetapi jangan hanya menghafal daftar kata, melainkan juga dengan status kata itu. Misalnya sebagai kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, misalnya. Pelajari cara penggunaan untuk setiap status dari sebuah kata. Jangan lupa dan jangan pernah enggan untuk membuka kamus, baik kamus fisik maupun yang online atau yang berupa aplikasi. Untuk meningkatkan kemampuan speaking, disarankan untuk mengikuti kursus, meeting, atau diskusi dan semacamnya. Semakin baik kalau ada partner bicara, terutama kalau partnernya adalah native speaker. Jangan takut untuk berbicara dan pupuk kepercayaan diri. Sedikit demi sedikit perbaiki pelafalan dan terus berlatih setiap hari. Pemirsa yang berbahagia, meningkatkan kemampuan listening membutuhkan waktu dan kesabaran. Ketika terlibat dalam pembicaraan langsung, fokuskan perhatian pada lawan bicara dengan tatapan mata anggukan dan selaan sewajarnya.
Untuk pidato, berita atau TV, cobalah menangkap ide umum. Coba berlatih listening dari berbagai sumber, seperti film, nyanyian, dan berita TV. Gunakan alat perekam yang memiliki fitur repeat untuk mengulangi sebanyak mungkin bagian yang tidak dipahami. Sering-seringlah berbicara dengan native speaker. Untuk reading, tetapkan tujuan kita membaca. Kita membaca intensif apabila kita ingin mengetahui detail bacaan, misalnya dengan fokus pada grammar, kosakata, dan pelafalan. Kita membaca ekstensif apabila hanya ingin memahami garis besar bacaan. Usahakan membaca surat kabar dan bacaan dari berbagai genre. Selalu sediakan kamus untuk mencari arti kata baru dan buatlah catatan dari teks yang sudah dibaca. Khusus untuk translating, untuk penerjemahan, sudah ada pembahasan tersendiri di video kami yang lain. Sekedar menambahkan di sini bahwa kita perlu memiliki kemampuan mencari informasi dari berbagai sumber di internet, yaitu bagaimana menggunakan search engine secara efektif, mesin pencari secara efektif, bagaimana menggunakan juga Google Translate secara efektif. Grammar yang kuat, vocab yang banyak, dan reading berbagai jenis bacaan adalah dasar kemampuan writing. Kita perlu berlatih menulis, mulai dari membuat diary, email, chatting, artikel, dan sebagainya. Dalam hal ini, cobalah untuk mempelajari struktur paragraf dan menerapkannya dalam berbagai tulisan kita. Struktur paragraf dalam bahasa Inggris umumnya terdiri dari pikiran utama, kalimat pendukung atau penjelas, dan kesimpulan atau penutup. Juga berguna untuk mencari model tulisan yang baik dan meniru struktur model tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.